Kami telah melakukan revisi sebelum ada kejadian rating downgrade ini dari 7.800 menjadi 7.600. Ada dua pertimbangan. Yang pertama, penurunan suku bunga US yang kami perkirakan terjadi di semester 2 ini meleset. Ternyata inflasinya masih tinggi, the Fed-nya malah menaikkan suku bunga dan tidak memberikan guidance lagi akan berhenti di mana gitu. Tapi kami masih percaya bahwa penurunan suku bunga akan terjadi, tapi kelihatannya mundur ke 2024. Nah, jadi itu yang alasan pertama. Alasan yang kedua adalah kami melihat komposisi IHSG ini bobot dari blue chip makin lama makin kecil, dalam arti yang bagus ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang IPO. Dan metode perhitungan indeks juga berbeda. Jadi kalau dulu bobot maksimal dalam IHSG itu kalau nggak salah 12 atau 15% untuk satu saham, sejak 1-2 tahun lalu diturunkan jadi 9%. Akibatnya bobot blue chip besar seperti BCA, BRI, Bank Mandiri yang tadinya belasan persen sekarang 9%. Sehingga bobot perbankan 4 bank itu mungkin cuma 30-an persen dibandingkan yang dulu-dulu 40-an. Nah, dengan 30-an persen, walaupun sudah all time high, tapi dia banyak ketarik sama banyak saham-saham baru yang IPO. Ya, sahamnya IPO itu juga tidak ada yang bagus sekali, ada juga yang tidak lama setelah itu turun, bahkan yang dalam waktu beberapa bulan kembali ke 50 juga ada. Nah, banyaknya saham yang small cap itu yang menurut saya walaupun kecil ya, tapi kalau jumlahnya banyak kan itu juga memberatkan IHSG. Jadi atas dasar dua pertimbangan tersebut, kami menurunkan dari 78 ke 76 dan masih beranggapan bahwa penurunan suku bunga sama kinerja laporan keuangan itu yang nanti bisa mengangkat IHSG. Dari kontribusinya mungkin lebih banyak dari penurunan suku bunga, karena itu mempengaruhi sentimen asing seperti itu. Baik, artinya tetap optimistis IHSG ini akan ditutup di tahun 2023 ini di atas level psikologis 7 ribuan. Lebih tepatnya menurut kami harga wajarnya harusnya dengan level suku bunga yang kalau nanti menurun di 7.600. Nah, harga wajar sama harga pasar kan bisa berbeda. Tergantung apakah marketnya melihat itu harga yang disepakati atau tidak. Tapi kalau menurut Panin Aset, harga wajar untuk 2023 adalah 7.600. 7.600, baik. Kita beralih tidak hanya dari sentimen Amerika Serikat, sentimen dari China ini juga sebenarnya tidak terlalu baik begitu. Apakah ini nantinya akan mempengaruhi sektor-sektor bisnis di Indonesia yang memang berkaitan erat dengan ekspor impor ke China? China ini adalah importir sekaligus konsumen terbesar untuk berbagai komoditi, ya. Dan dari komoditi tersebut tidak sedikit yang mereka beli dari Indonesia ataupun beli dari negara lain. Nah, apabila China-nya lesu, maka harga komoditi biasanya juga akan lesu. Ya. Nah, lesunya harga komoditi ini bisa berarti dua hal, yang terlalu mahal harganya turun, atau ya nggak naik-naik. Nah, kalau saya lihat sekarang walaupun harganya turun, masih di atas harga pokok produksi. Ya. Jadi kayak batu bara gitu. Walaupun sudah turun dari tahun lalu mungkin 400, 300, sekarang sudah seratusan, harga pokok produksinya nggak, menurut saya nggak sampai 50 gitu. Nah, jadi masih menguntungkan untuk emiten di Indonesia, cuma mungkin tidak ada windfall profit seperti tahun lalu. Nah, sehingga secara sentimen, ya kan kalau orang lihat saham kan harganya mungkin dia lihat harga komoditinya berapa. Mungkin agak susah, tapi kalau secara laporan keuangan, menurut saya belum sampai akan bikin emiten rugi. Nah, tapi kalau dari sisi perdagangan atau apa, eh, kita kan negaranya juga banyak, 60%-nya konsumsi domestik ya. Ya, sebagian barang memang murah kita beli dari sana, sebagian lagi saya lihat juga sekarang dipenuhi dari dalam negeri gitu. Jadi saya lihat lesunya China ini pengaruhnya lebih ke harga komoditas. Kalau secara perekonomian, menurut saya mungkin masih harus dilihat lagi apakah ada pengaruh signifikan atau tidak. Baik, apakah sentimen buruk dari China ini Anda lihat akan temporer hingga kuartal 2 saja atau masih mungkin berlanjut hingga kuartal 3 dan kuartal 4 tahun ini? China ini kan yang paling terlambat membuka kebijakan COVID-nya gitu. Banyak negara sudah buka, Indonesia sudah semi buka tahun lalu, sekarang baru buka full.
China itu kan sangat ketat sekali. Baru di mungkin awal 2023 ini dibuka. Nah, di lockdown begitu lama selama 3 tahun, itu kan tentu berpengaruh. Orang punya tabungan mungkin sudah banyak terkuras. Kemudian bisnis, kalau bisnisnya kita tutup 6 bulan, 7 bulan, buka lagi mungkin reboundnya cepat. Kalau 3 tahun gitu, untuk kembali ke kondisi sebelum normal tidak mudah. Nah, pada saat yang sama mereka juga mengalami perang dagang dengan US yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi pada saat mereka rebound itu kondisinya sedang kurang bagus gitu, tidak seperti dulu-dulu. Jadi menurut saya untuk kembali ke seperti semula butuh waktu. Dan apakah bisa kembali dengan cepat? Kayaknya juga enggak. Tapi China gitu loh, mereka bisa mengatur banyak hal gitu. Mungkin tidak langsung positif banyak, tapi harusnya sampai akhir tahun positif mungkin aja, tapi tidak banyak gitu. Berapa waktu yang menurut Anda ini bisa kita harapkan agar China bisa rebound seperti dulu begitu? Karena kalau tadi Anda sebutkan 3 tahun, apakah artinya kita membutuhkan waktu 3 tahun juga ke depan supaya mereka bisa lebih stabil? Ini pertanyaan yang sulit dan terus terang ukuran sembuhnya itu apa? Apakah dari pertumbuhan PDB ke 5%? Apakah dari indikator-indikator yang lain gitu? Jadi menurut saya sejak perang Rusia-Ukraina itu kan banyak negara besar mengambil posisi dan makin jelas posisinya. Karena makin jelas ya kalau kita lihat antara China sama Amerika mungkin sedang berseberangan lah seperti itu. Nah, kalau misalnya dua negara besar berseberangan sehingga mengenakan pajak ini, mengenakan pajak itu, ya tentu bisnis juga nggak bisa terlalu lancar seperti itu. Jadi faktor untuk bisa ekonomi pulih seperti semula tidak hanya soal waktu saja, tapi bagaimana hubungan antara para negara besar itu bisa rukun kembali gitu. Nah, itu saya terus terang tidak tahu kapan mereka akan rukun, karena setiap kali ada presiden baru, bisa saja kebijakannya berubah seperti itu.